Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'adu. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga sudah terlimpah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-104. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim." Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini kalau seandainya Allah menyampaikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina, ini hal yang sangat serius. Wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah memanggil dan menggunakan ya ayyuhalladzina, itu hal yang serius yang jangan dianggap enteng. Jadi hei orang-orang yang beriman, saking seriusnya itu Allah pakai kalimat katanya juga dengan kata panggilan ya, yang itu punya makna khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau Allah sudah menggunakan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal, wahai orang-orang yang beriman, itu dianggapnya serius, jangan dianggap enteng. Jadi itulah laporan. Walaupun setiap ayat Al-Quran itu tidak laporan. Tetapi kalau sudah menggunakan ya ayyuha, itu hal yang sangat luar biasa. Allah panggil dengan kalimat panggilan. Maka berhati-hati dengan kalimat panggilan itu ada makna yang sangat dalam, yang khusus, yang tidak boleh sia-siakan, yang tidak boleh dihindar, yang tidak boleh dikesampingkan. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan berkata, kalian jangan berkata ra'ina dengan kalimat ra'ina. Wa qulu, dan katakan undurna dengan kalimat undurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang kafir, adzabun, siksa, alimun, yang pedih. La taqulu ra'ina, jangan berkata ra'ina. Ini disampaikan kata-kata ini oleh orang Yahudi kaum Bani Israel kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang dan menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka berkata ra'ina, artinya kalau secara bahasa itu kami perhatikan, kami dengar. Tetapi ra'ina ini mengandung makna ganda. Ada dua makna. Memang arti secara bahasanya ra'ina itu perhatikan, kami perhatikan, kami dengar. Tetapi sebetulnya ra'ina yang disampaikan oleh kaum Yahudi Bani Israil itu adalah hinaan, ejekan kepada Rasulullah. Artinya kebodohan, kehinaan, itu ra'ina bagi di kalangan kaum Yahudi Bani Israil. Dalam konteks yang dengan Bani Israil itu mereka mengatakan ra'ina, kami dengar, kami perhatikan, itu sebetulnya hanya mengejek. Bari mudurama, bari sinis gitu. Sinis ucapkan ra'ina, ya kami dengar, ya kami perhatikan, tapi sebetulnya maknanya itu dalam konteks Yahudi dan Bani Israil itu mereka mengejek dengan belenggu, bodoh. Sebetulnya dalam artinya itu begitu.
Jadi ra'ina itu arti bahasanya memang perhatikan dengan perhatikan, tapi di belakang olok-olok ngahina tuh. Jadi ra'ina ini mengandung makna ganda. Tetapi waqulu, katakan, undurna, kami perhatikan, kami dengar. Nah, ini tidak punya makna ganda. Makanya Allah mengucapkan jangan katakan ra'ina, tetapi katakan undurna yang tidak punya makna ganda. Perhatikan, ya kami perhatikan, ya kami dengar. Wasma'u, dan kami mendengar. Nah, kalau seandainya ini juga tidak berlaku bagi masa Rasulullah, tapi juga ayat ini berlaku pada masa sekarang. Kalau dulu orang Yahudi, Nasrani, orang Yahudi dan Bani Israil mengucapkan itu kepada Rasulullah, di zaman sekarang pun ya sama, antar sesama juga jangan seperti itu. Jangan mengucapkan tapi punya makna ganda. Di mulut mah ngomongnya A, tetapi hati jeung pikiranna punya makna lain. Baik itu kepada sesama ataupun kepada tokoh agama ataupun kepada siapapun dari itu. Jadi jangan berkata dengan perkataan yang mengandung dua makna. Baik dalam perkataan tapi dalam hati dan pikiran itu jelek. Nah, kalau hal itu dilakukan di zaman sekarang, dulu pun itu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Bani Israil, dan mereka yang bersikap berkata seperti itu yang mengandung dua makna itu, maka itu dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Maka bagi orang kafir itu adalah siksaan. Bagi mereka yang mengandung perkataan dua makna itu, mereka dicap orang kafir, dan orang kafir itu akan diberikan sanksi oleh Allah berupa siksaan yang di zaman sekarang pun seperti itu. Jika ada orang yang berkata mengandung dua makna itu, di mulut manis tapi di hati dan pikiran jelek, maka dia juga sebagai orang kafir. Siksaannya sama. Tuh di era ya sekarang. Saya miris ya kalau dengar lihat itu di medsos, di apa, ada ulama yang tidak disukai atau tokoh agama yang tidak disukai ngomongnya macam-macam sangat. Orang Islam juga. Orang Islam tidak suka kepada tokoh agama yang baik, tokoh agama Islam, meskipun beda tafsir gitu ya. Hanya sekedar beda tafsir atau hanya sekedar beda pendapat. Bahkan sekarang tuh kejelekan itu diviralkan melalui medsos itu sama saja dengan seperti itu. Makanya berhati-hati. Iman itu harus disertai dengan sikap sopan santun, kemudian ramah dalam perkataan. Jadi iman bukan sekedar penanaman keyakinan dalam hati, tapi juga iman disertai dengan tata krama, etika terhadap sesama, apalagi terhadap tokoh agama. Sebab dulu juga kaum Yahudi Bani Israil itu melakukan kalimat itu, perkataan ra'ina itu dilakukan kepada tokoh agama, kepada Rasulullah. Nah, kalaupun ada orang yang sekarang terjadi seperti itu, ya sama hukumannya seperti itu. Meskipun dia orang beriman, meskipun dia orang yang beriman. Makanya ini perintah Allah, panggilan bagi orang beriman itu bukan hal yang serius. Kenapa Allah katakan ini hal serius? Sebab hal ini akan mungkin saja terjadi kapan saja dan kepada siapa saja terjadi, kepada orang-orang yang mengaku sudah beriman. Hanya Allah akan sangat serius dan harus diperhatikan. Ya buktinya sekarang sudah banyak yang terjadi kejadian seperti itu. Jadi ada
ada tokoh agama atau para ulama, karena hanya beda pengikut, hanya beda penafsiran, beda pendapat, tetapi dikatakan dengan perkataan-perkataan yang punya makna ganda. Maka hati-hatilah menyampaikan suatu buah pesan atau nasihat yang mempunyai makna ganda. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.